Kondisi saat ini memang terjadi peningkatan kasus diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang merupakan penyakit yang tidak menular, yang kronis, mempunyai komplikasi yang cukup berat. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi sel tubuh, dan bagaimana gangguan metabolisme terjadi jika seseorang mengalami diabetes. Dan pada kondisi normal, ketika kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa dari makanan karena glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian, makanan manis, susu, serta buah-buahan akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai bentuk respon kondisi tersebut, pankreas juga akan mulai menghasilkan hormon yang disebut dengan insulin. Dan hormon insulin nanti dia berperan merubah glukosa tadi menjadi sumber energi. Dan insulin bertugas juga mengeluarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran glukosa, kita perhatikan mekanisme yang ada di bawahnya. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Dan glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan. Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot, membuka pintu dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka tubuh dapat berfungsi dengan baik ketika glukosa darah berada pada tingkat optimum. Apabila kadar glukosa meningkat, tubuh akan mengendalikannya menjadi normal. Melalui mekanisme penyeimbang kadar glukosa dan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan liver. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap kita mengkonsumsi makanan. Tetapi bagi mereka yang mengalami diabetes, mekanisme inilah yang tidak berjalan dengan semestinya. Bagaimana kalau diabetes tipe 1? Yang tentunya diabetes tipe 1 adalah ketergantungan terhadap insulin. Pada diabetes tipe 1, tubuh ini kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Dan hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin itu sendiri. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Dan ada sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes mellitus itu kebanyakan adalah dari tipe 1. Dan diabetes tipe 1 ini lebih sering dialami oleh remaja dan anak-anak. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan karbohidrat yang terkandung dalam makanan, glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa tersebut ke dalam sel. Tetapi pada penderita diabetes tipe 1 tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Pada kondisi ini mengakibatkan kadar glukosa dalam darah semakin meningkat. Tubuh tentu berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal.
Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Dan seiring dengan pengeluaran glukosa oleh ginjar, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan bertumpukan bakteri-bakteri yang menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kultur kadar glukosa pada darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan gangguan pada mata. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan tentu menjadi kabur. Dan karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita diabetes akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Karena dalam kondisinya dia biasanya cepat letih. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, tubuh terus memerlukan sumber energi. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi dan pada akhirnya dapat berujung pada penurunan berat badan. Diabetes tipe 2 ditemukan pada sekitar 85% jumlah penderita diabetes. Umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 agak lebih kompleks dibandingkan tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya. Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang memiliki kelebihan berat badan umumnya memiliki kadar lemak tinggi. Kondisi inilah yang dapat menghambat kerja insulin. Pada diabetes tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan diuraikan menjadi glukosa dalam sistem pencernaan sebagaimana mestinya. Glukosa tersebut bergerak ke dalam aliran darah. Pankreas mulai menghasilkan insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh yang memerlukan glukosa untuk energi. Tetapi glukosa tidak selalu dapat masuk ke dalam sel karena lubang kunci pada pintu sel telah dipenuhi dengan lapisan lemak. Sebagai respon dari kejadian ini, pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin, mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dan juga meningkatnya kadar insulin dalam tubuh. Dan akhirnya pankreas tidak dapat mengimbangi kadar glukosa dalam tubuh yang mengakibatkan rusaknya sel pada pankreas. Sehingga terjadilah diabetes dengan gejala pandangan kabur, haus, cepat letih, berat badan menurun, sering buang air kecil, luka sembuh lama, gatal dan jamur pada bagian genital. Diabetes tipe 2 dapat diatasi melalui beberapa cara. Sebagai tahap awal dapat dilakukan perubahan pola makan dengan diet yang sehat dan kalori seimbang, aktivitas fisik secara rutin dan teratur untuk menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan normal. Pada kondisi lanjut, penderita diabetes akhirnya memerlukan pengobatan yang tepat.